memperluas advokasi aku ini Kak. Aku tidak hanya ingin mengedukasi, cuma aku ingin memberikan dampak yang lebih lagi di ke depan. Mengenal Zahra Safira, gadis berbakat yang berhasil meraih 2 gelar sekaligus di ajang Putri Remaja Indonesia Banten 2025, yaitu sebagai Putri Remaja Indonesia Banten Favorit dan Putri Remaja Indonesia Banten Lingkungan. Kini, Zahra tengah bersiap menuju tingkat nasional dengan semangat, dedikasi, dan cinta terhadap lingkungan. Bagaimana persiapannya menghadapi ajang besar ini? Yuk, saksikan kisah inspiratifnya hanya di sini. Halo Kak, salam kenal. Nama aku Zahra Safira. Saat ini aku berusia 17 tahun dan aku sebagai Putri Remaja Indonesia Banten Lingkungan 2025. Sekolah kamu di mana sih? Aku bersekolah di SMA Harapan Ibu di Pondok Pinang. Ini kamu di Putri Anak Remaja Banten 2025 ini kali keberapa kamu mengikuti ajang-ajang pageant ini? Kalau boleh tahu. Kalau untuk yang ini, aku sebenarnya baru pertama kali Kak untuk ikut ajang seperti ini. Langsung dinobatkan sebagai Putri Remaja Banten Lingkungan 2025. Gimana sih Iya, sebelum betul. ekspektasi? Sebelumnya aku nggak expect sama sekali ya, karena ini juga kan ajang yang pertama kali aku ikutin. Jadi aku juga nggak menyangka kalau aku bisa diberi kesempatan menjadi Putri Remaja Indonesia Banten Lingkungan 2025. Nah, kamu kan juga dipercaya nih untuk ke jenjang tingkat nasional. Sebelum itu kita bahas tentang kemarin pada saat kamu menjabat sebagai Putri Remaja, memenangkan lah Putri Remaja Banten Lingkungan. Itu pengalamannya gimana dari karantina, terus dari persiapan itu gimana sih, ada kesulitan nggak sih? Kalau untuk pertamanya kan aku mencoba mendaftar sendiri Kak, aku mendaftar lewat online. Terus juga aku mengikuti sesi seperti wawancara di online. Terus juga sebelumnya ada kegiatan karantina, lalu grand final. Kalau untuk karantina itu ada beberapa kegiatan dan ada kelas-kelasnya juga Kak. Contohnya seperti di karantina itu kita bisa kelas make up, terus kelas public speaking, terus juga ada sesi unjuk bakatnya. Seperti itu Kak. Kalau untuk momen grand finalnya itu kita masing-masing tuh menyampaikan pidato yang sesuai dengan temanya, lalu nanti penilaiannya dari situ Kak. Nah, dari latihan itu semua memang kamu sebelumnya udah ada basic atau memang kamu bener-bener satset dadakan gitu untuk belajar? Kalau sebenarnya di tahun sebelumnya aku sudah pernah mengikuti kelas modeling Kak, cuma memang aku belum pernah ada tujuan untuk mengikuti ajang seperti ini Kak. Terus gimana untuk support dari orang tua ketika kamu ikut ajang-ajang pageant ini? Yang pasti yang pertama mama aku selalu support aku sehingga aku bisa lanjut ke jenjang selanjutnya maksud aku. Dan aku juga kan meminta izin dulu ya tentunya kepada orang tua. Jadi aku mengikuti ajang ini juga atas izin orang tua dan yang pasti selalu didukung. Dalam masa karantina itu apa sih hal-hal yang kamu ingat dan memang berkesan gitu loh? Karena kan kamu pasti jauh juga kan dari keluarga. Seperti apa sih? Kalau untuk pada saat masa karantina, menurut aku yang paling berkesan itu adalah ketika malam grand finalnya Kak. Karena itu malam dimana aku dinobatkan menjadi Putri Remaja Indonesia Banten Lingkungan 2025 dan juga aku di situ sangat merasa aku bisa mencapai apa yang aku inginkan Kak. Walaupun sebelumnya aku juga tidak mengekspek kalau aku bisa meraihnya. Gimana sih perasaan kamu bisa bersaing dan mengalahkan para pesaing kamu di Banten khususnya ya, sehingga kamu mendapat nobat sebagai Putri Lingkungan gitu? Yang pasti perasaan aku seneng banget ya bisa meraihnya, walaupun awalnya aku juga nggak nyangka aku bakal menang. Jadi awalnya juga aku ada perasaan takut, aku gugup karena aku juga yang pasti kan takut dengan finalis lain. Cuma ternyata alhamdulillahnya aku diberi kesempatan gitu Kak. Setelah menjabat sebagai Putri Remaja Lingkungan, apa aja sih yang kamu lakukan untuk lingkungan khususnya, karena kan kamu dinobatkan sebagai Putri Lingkungan? Kalau untuk dari diri aku sendiri, sebenarnya sebelum aku mendapat title lingkungan, aku sudah mulai menjaga lingkungan seperti membawa sampah pada tempatnya, terus juga menggunakan tumbler Kak. Jadi aku tidak pakai botol yang sekali pakai.
Terus juga aku menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali, contohnya seperti pakai sedotan stainless steel kayak gitu Kak. Nah kalau untuk di lingkungan sekitar, setelah aku menjabat, aku lebih mengkhususkan kepada anak-anak atau remaja seusia aku untuk mengedukasi mereka untuk selalu menjaga lingkungan di sekitar gitu Kak. Ada kesulitan nggak sih untuk mendemonstrasikan bahwasanya harus menjaga lingkungan kepada teman-teman sekitar khususnya gitu, karena kan zaman sekarang kan serba instan gitu. Kalau kesulitan mungkin ada Kak di perasaan aku merasa bisa nggak ya gitu. Cuma aku perlahan-lahan aku mencoba mulai dari lingkungan sekitar aku dulu, mulai dari teman-teman aku coba untuk mengingatkan, lalu lama-lama aku mencoba uh, mengedukasi kepada anak-anak yang sebelumnya yang belum aku kenal seperti ke panti asuhan atau semacamnya gitu Kak. Setelah kamu menjabat sebagai putri remaja dan kamu akan bersaing di tingkat nasional, sudah mendapat dukungan dari mana aja sih dan apa sih advokasinya? Yang pasti dukungan dari Putri Anak Remaja Bantennya, dari ajangku sendiri, kemudian juga dari pemerintah Banten, aku mendapat beberapa dukungan, contohnya dari Wakil Wali Kota Serang, Wali Kota Tangerang Selatan gitu Kak. Dan selain itu juga aku dapat dukungan dari guru-guru dan teman-teman aku di sekolah agar aku bisa semangat dan bisa melanjutkan ke ajang selanjutnya. Yang berbagai negara gimana sih? Itu ada negara lain. Kalau untuk per tanggal 17 dan 18 Agustus itu aku mengikuti event International Fashion Carnival Yogyakarta yang dihadiri oleh 8 negara. Salah satu itu adalah Indonesia. Dan negara lainnya itu ada Malaysia, ada Zimbabwe, ada India, ada Korea Selatan, Filipina, terus juga ada Kolombia, dan satu negara lainnya kebetulan aku lupa. Nah di situ tuh kita kegiatannya tujuannya sebenarnya untuk merayakan 17 Agustus Indonesia. Nah, kegiatan kita membawakan kostum dari negara kita masing-masing untuk memperkenalkan budaya dari masing-masing negara. Pada saat itu aku membawakan kostum dari desainer Rumah Quinsa by Bunda Utari dan juga Bahari Indonesia. Nah, kalau untuk penampilan negara lain ada yang melakukan tarian dari daerahnya, terus juga ada yang melakukan fashion show juga. Jadi di sana aku nggak hanya cuma menampilkan tentang desainernya, baju dari desainernya, tetapi aku juga bisa berinteraksi dan mengetahui apa aja sih budaya asli dari negara-negara tersebut. Kalau soal interaksi ya kesulitan nggak sih? Tadi kan kamu bilang berbagai negara, bahkan sampai Zimbabwe gitu. Ada kesulitan? Kalau untuk kesulitan sih yang pasti aku deg-degan dan takut ya untuk mulai interaksi. Cuma aku mencoba untuk memberanikan diri sehingga aku mencoba untuk interaksi dengan mereka. Aku menggunakan bahasa Inggris tentunya. Aku mengajak mereka untuk sekedar ngobrol singkat dan juga tentunya aku mengajak mereka untuk foto bersama. Kan kamu ditunjuk dari ribuan model yang ada di Indonesia ini, kamu salah satunya, dan selain itu juga kamu juga mendapat jamuan ke Istana Yogyakarta. Gimana sih perasaannya bisa mendapat itu semua? Perasaannya yang pasti aku bangga banget sama diri aku sendiri karena aku bisa mengikuti International Fashion Carnival ya, karena ini gak hanya satu Indonesia aja, tapi aku juga dengan gabungan dari negara lain. Terus juga aku fashion carnivalnya hingga masuk ke Istana Negara di Yogyakarta. Tentunya aku bangga dan aku sangat senang sekali. Nah, kan kamu mendapat juga dukungan dari teman-teman sekolah. Gimana sih, maksudnya akankah kamu akan melakukan penampilan yang benar-benar tidak akan mengecewakan mereka atau seperti apa setelah mendapat dukungan gitu? Jadi beban juga untuk diri kamu sendiri, karena kan nantinya lawan kamu kan bukan sebanten lagi tapi Iya betul. Gimana, udah menyangka belum sih? Yang pasti ada merasa beban ya Kak, karena rasanya harus menunjukkan yang terbaik daripada finalis lainnya. Namun menurut aku dukungan dari mereka justru memberikan motivasi bagi aku juga bahwa aku memang harus memberikan yang terbaik gitu. Karena selain aku tidak mau mengecewakan orang sekitar aku juga harus berusaha sekuat tenaga untuk diri aku sendiri gitu Kak. Nah ini kan kamu melawan ya bahasanya ya, bersaing bersama putri-putri lainnya yang ada di Indonesia nih. Persiapan kamu udah berapa persen sejauh ini? Bisa dibilang mungkin 90% lah Kak, karena 10% nanti kan di karantina sampai grand finalnya. Persiapan aku bisa dimulai dari public speaking, catwalk, terus juga penampilan-penampilan untuk nanti di karantina, terus juga persiapan seperti pakaiannya, apa aja harus kita siapin seperti itu Kak.
dapat dukungan langsung juga nggak sih dari keluarga mungkin atau teman atau teman sekolah yang akan datangi kamu langsung untuk menonton di ajang nasional nanti kira-kira? Kalau untuk dukungan dari teman sih, aku sih udah mengajak mereka kan untuk bantu support aku. Kemungkinan besar sih teman-teman aku ikut nonton aku kan nanti di acara grand finalnya. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika semoga bisa mendapat nominasi lagi atau apa sih title ya di tingkat nasional? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu akan bilang lagi ke orang sekitar? Apa yang apakah maaf maksudnya? Ketika nanti terpilih lagi di tingkat nasional nih, kira-kira apa sih yang kamu mau kasih ke teman-teman kamu atau ucapan atau seperti apa gitu? Yang pasti aku akan berterima kasih dulu kepada orang tua aku Kak karena sudah selalu mensupport sampai detik ini. Kemudian aku juga berterima kasih kepada orang terdekat aku yang sudah mendukung aku mulai dari teman-teman, guru. Aku akan sangat berterima kasih kepada orang yang support aku karena menurut aku peran mereka juga penting ya Kak karena itu menjadi semangat bagi aku gitu. Nah, ngomong soal dukungan orang tua, apa sih yang dikasih sejauh ini sampai kamu bisa ke jenjang nasional gitu? Yang pasti kalau untuk mama aku itu selalu mensupport aku dengan cara menyemangati aku, terus juga mama yang membantu aku melaksanakan tugas-tugas, membantu mengingatkan juga dan membantu mengatur aku untuk harus seperti ini dan seperti ini gitu Kak. Dan kalau untuk ada acara-acara gitu, mama yang selalu nemenin aku Kak kemana-mana gitu. Artinya sangat totalitas ya. Iya betul. Terus untuk kan tadi kamu sempat bilang bilang juga sama mama soal waktu, soal disiplin, soal latihan. Nah itu kamu sendiri yang merasakannya membagi waktunya gimana? Ada kesulitan nggak sih? Kalau menurut aku kesulitan sih pasti ada kan Kak, karena untuk menyimbangi waktu antara sekolah, terus juga antara ajang ini. Nah, karena beberapa job atau kegiatan itu langsung menghubungi ke mama aku, jadi mama aku yang bantu ngaturin jadwalnya dan aku juga ikut menyesuaikan tuh Kak, kayak seperti aku nyatet jadwalnya, kayak hari ini tuh aku bakal ngapain dan besok juga kegiatan aku selanjutnya itu apa gitu Kak. Sejauh ini dukungan sekolah untuk memperbolehkan kamu latihan di jam-jam sekolah itu juga ada nggak sih? Karena kan ini ngebawa nama sekolah juga ya kalau ketika kamu nanti di sana. Ada Kak, kebetulan karena memang beberapa kegiatan yang aku laksanakan dari Bantennya ini kan ada yang ketika jam pelajaran sekolah atau ketika waktu sekolah ya Kak, dan sekolah aku sangat mentoleransi itu Kak, jadi meringankan juga ketika aku ingin izin ketika ada keperluan untuk kegiatan gitu Kak. Wah, mungkin terakhir harapan kamu ketika nanti bisa dapat nominasi lah di tingkat nasional seperti itu. Yang pasti harapan aku bisa melanjutkan advokasi aku terus ya hingga seterusnya. Terus juga aku berharap aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku juga berharap aku bisa semakin bermanfaat untuk orang lain. Setelah mengenangkan mendapat juara di tingkat nasional nanti, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk lingkungan khususnya? Ada nggak sih kayak gebrakan baru dari kamu? Kalau untuk rencananya sih aku masih memikirkan ya Kak untuk rencana jangka panjangnya nanti. Cuma aku ingin memperluas advokasi aku ini Kak. Aku tidak hanya ingin mengedukasi, cuma aku ingin memberikan dampak yang lebih lagi di kedepannya nanti gitu Kak. Apakah juga akan menjalin kerjasama dengan pemerintah karena kan kamu nantinya akan ada title gitu? Jika ada kesempatannya, tentunya aku ingin bekerja sama juga dengan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang aku harap sih tidak hanya tentang lingkungan ya Kak. Kalau bisa aku ingin bisa ke semua aspek agar aku tidak hanya tentang lingkungan aja nanti Kak gitu. Halo teman-teman semua, jangan lupa dukung aku ya Zahra Safira untuk melanjutkan ke ajang nasional Putri Remaja Indonesia 2025. Aku akan melakukan yang terbaik di ajang nasional nanti dan jangan lupa untuk support aku. Terima kasih.